akhiri perdebatan siapa pembalap terbaik sepanjang masa. Jorge Lorenzo tantang Marc Marquez juara dunia dengan 3 pabrikan. Legenda sejati bukan hanya tentang seberapa sering ia menang, tapi seberapa beraninya ia menantang sejarah yang belum pernah disentuh siapapun. Dalam dunia MotoGP, kata-kata itu kembali menggema lewat sosok Jorge Lorenzo. Sang juara dunia 3 kali itu kembali mencuri perhatian, bukan lewat lintasan, melainkan lewat pernyataan yang syarat makna dan logika tajam. Setelah Marc Marquez sukses merebut gelar dunia ke-9-nya bersama Ducati di musim MotoGP 2025, Lorenzo menyampaikan sebuah pandangan yang dengan cepat menjadi bahan perdebatan baru di paddock. Sebuah tantangan yang bisa menjadi batu ujian terakhir bagi karir Marquez. Marquez yang kini berdiri sejajar dengan 2 nama besar Giacomo Agostini dan Valentino Rossi dalam daftar peraih gelar terbanyak, memang telah menulis bab istimewa dalam sejarah MotoGP. Perjalanan panjangnya dari Honda hingga kini bersama Ducati menjadi bukti nyata dari keberanian dan determinasi yang luar biasa. Cedera, jatuh bangun hingga kontroversi di masa lalu tak mampu memadamkan semangatnya. Ia tetap berdiri sebagai simbol dari keberanian yang tak kenal takut. Namun bagi Jorge Lorenzo, cerita tentang siapa pembalap terbaik sepanjang masa belum berakhir. Menurutnya, masih ada satu pintu terakhir yang harus dibuka Marquez untuk menutup perdebatan selamanya, yaitu menjadi juara dunia dengan 3 pabrikan berbeda. Dalam wawancara eksklusif dengan salah satu media Spanyol, Lorenzo dengan nada kalem namun tegas menjelaskan pandangannya. Tanpa diragukan lagi, memenangkan gelar bersama Ducati adalah pencapaian luar biasa. Dengan itu saja, ia sudah memastikan dirinya berada di antara 3 pembalap terbaik sepanjang masa. Tapi jika suatu hari dia bisa menjuarai dunia dengan pabrikan ketiga, maka tidak akan ada lagi keraguan. Tidak akan ada lagi perdebatan. Semua akan sepakat bahwa dia adalah pembalap terbaik dalam sejarah, ujarnya tegas. Ucapan itu bukan sekadar bentuk penilaian tapi juga tantangan elegan dari seorang legenda yang tahu betul arti perjuangan menjadi yang terhebat. Lorenzo, yang pernah menjadi rekan setim Marquez di Repsol Honda pada 2019, tahu betul bagaimana cara kerja otak dan tubuh seorang Marc Marquez. Ia pernah melihat langsung bagaimana Marquez mengendalikan motor dengan cara yang di luar logika kebanyakan pembalap. Dalam pandangan Lorenzo, keberanian Marquez bukan hanya terletak pada kecepatannya di lintasan, tapi juga pada kemampuannya melawan batas manusia dan rasa takut. Lorenzo bukan sosok yang mudah terpaukan. Ia tumbuh di era emas MotoGP ketika Rossi masih berada di puncak kejayaan, dan ia sendiri pernah menjadi rival yang menumbangkan legenda itu. Maka ketika ia menyebut Marquez sebagai pembalap terberbakat dan tercepat dalam sejarah, itu bukan pujian kosong. Itu pengakuan dari seorang yang pernah berhadapan langsung dengannya, roda dengan roda di tikungan-tikungan paling berbahaya dunia balap. Kalau kita bicara soal bakat alami, saya tidak ragu. Marc adalah pembalap paling kuat dan paling cepat yang pernah ada. Tapi bakat bukan satu-satunya ukuran. Sejarah menilai dari seberapa jauh seseorang berani melangkah. Dan memenangkan gelar dengan 3 pabrikan berbeda adalah sesuatu yang akan mengakhiri semua perdebatan yang tersisa. Pernyataan Lorenzo ini memantik gelombang opini di dunia MotoGP. Banyak yang menilai bahwa tantangan itu masuk akal meski ekstrim. Hingga kini belum ada pembalap dalam sejarah yang berhasil menjadi juara dunia dengan 3 pabrikan berbeda. Rossi sempat mendekatinya, namun gagal membawa Ducati ke puncak. Casey Stoner pun hanya berjaya dengan 2 pabrikan, Ducati dan Honda. Marquez kini berada di posisi langka. Setelah menjuarai dunia bersama Honda, lalu dengan Ducati, peluang untuk melangkah ke tantangan ketiga terbuka lebar. Namun tentu perjalanan itu tidak akan mudah. Lorenzo paham benar bahwa beradaptasi dengan motor baru, sistem baru dan filosofi tim yang berbeda adalah ujian paling kompleks dalam dunia balap modern. Tapi justru karena itulah menurut Lorenzo, tantangan itu akan menjadi puncak dari semua pencapaian seorang juara sejati. Di masa sekarang menjadi juara dunia saja sudah luar biasa sulit. Semua motor kompetitif, semua pembalap kuat, dan teknologi semakin menyempitkan jarak antar tim. Namun justru di sanalah kehebatan seorang Marquez bisa diuji sepenuhnya. Jika ia berhasil menaklukkan pabrikan ketiga, maka tidak akan ada yang bisa menyamai warisannya. Jelas Lorenzo, ucapan itu menunjukkan bahwa ia bukan sedang meremehkan, tapi justru menghormati. Ia tahu betul bahwa hanya seseorang seperti Marquez yang bisa menghadapi tantangan seperti itu. Dalam data katanya terselip keaguman yang tulus, namun juga rasa penasaran seorang pembalap sejati yang ingin melihat sejarah dilahirkan kembali di lintasan. Meski sudah pensiun, Lorenzo masih sangat dekat dengan dunia balap. Ia memahami bagaimana psikologi dan motivasi pembalap besar bekerja. Menurutnya, setelah 9 gelar dunia, motivasi terbesar Marquez bukan lagi trofi, tapi warisan. Sebuah warisan yang akan dikenang bahkan setelah ia berhenti membalap. Dan bagi Lorenzo, tidak ada warisan yang lebih besar daripada menjadi satu-satunya manusia yang pernah menjadi juara dunia dengan 3 pabrikan berbeda. Banyak orang berbicara tentang angka, tentang statistik, tapi saya selalu percaya bahwa hal terpenting dalam karir adalah pencapaian yang mengubah sejarah. Marquez sudah menulis banyak bab besar, tapi mungkin masih ada satu halaman terakhir yang belum selesai. Kalimat itu membuat banyak pihak bertanya-tanya, apakah tantangan ini bisa memotivasi Marquez untuk mengambil langkah baru setelah masa kontraknya di Ducati?
Di paddock MotoGP, isu ini langsung menjadi bahan pembicaraan hangat. Beberapa analis menyebut kemungkinan bahwa KTM dan Aprilia bisa menjadi pabrikan ketiga yang mungkin akan menaunginya. Namun sejauh ini sang juara dunia 9 kali itu belum memberikan tanggapan langsung. Ia pilih diam, seperti biasanya, membiarkan hasil di lintasan menjadi jawabannya. Meski begitu, Lorenzo tahu bahwa di balik ketenangan itu, ada api kompetisi yang tidak pernah padam. Marquez adalah tipe pembalap yang tidak suka meninggalkan sesuatu setengah jalan. Ia hidup dari tantangan dan semakin sulit tantangan itu, semakin besar motivasinya untuk menaklukkannya. Lorenzo percaya pada akhirnya Marquez akan menerima tantangan itu, bukan karena kata-kata orang lain, tapi karena sifat alaminya sebagai petarung sejati. Marquez punya sesuatu yang jarang dimiliki orang lain, kehausan abadi untuk membuktikan dirinya. Ia tidak pernah puas. Itulah sebabnya ia bisa kembali dari cedera parah dan menjuarai dunia lagi. Dan saya tidak akan terkejut jika suatu hari nanti ia mencoba menaklukkan pabrikan ketiga, karena itu adalah cara terbaik untuk membungkam dunia. Kini, dunia MotoGP menunggu. Apakah Marc Marquez benar-benar akan mencoba mencatat sejarah baru seperti yang diucapkan Lorenzo? Ataukah ia akan memilih menutup karirnya bersama Ducati sebagai simbol kesetiaan dan keberhasilan sempurna? Waktu yang akan menjawab. Tapi satu hal pasti, pernyataan Jorge Lorenzo ini telah menyalakan kembali api debat tentang siapa pembalap terbaik sepanjang masa. Dan kali ini, bukan lewat perbandingan angka, tapi lewat visi tentang apa arti menjadi legenda sejati. Dalam setiap era MotoGP selalu ada dua tipe juara, yaitu mereka yang menjuari musim dan mereka yang menjuarai sejarah. Jorge Lorenzo tahu, Marc Marquez termasuk yang kedua. Tapi bahkan sejarah pun, kata Lorenzo, butuh tantangan terakhir untuk benar-benar lengkap. Siapkan gantikan Marc Marquez di sisa 2 seri terakhir. Bulega akui, resiko permalukan diri sendiri sangatlah besar. Kadang kesempatan besar datang bukan saat semuanya berjalan sempurna, melainkan saat dunia memberi ruang kecil untuk membuktikan kemampuan diri. Bagi Nicolo Bulega, momen itu hadir di sirkuit Jerez, di tengah cuaca yang tak menentu dan soal cederanya Marc Marquez. Pembalap muda asal Italia itu kini menjadi sorotan dunia balap setelah Ducati resmi memanggilnya untuk menjalani uji coba MotoGP, sebuah langkah penting yang bisa membuka jalan menuju panggung utama dunia. Absennya Marc karena cedera memang menciptakan ruang kosong yang tak mudah diisi, tapi Ducati tak ingin kehilangan momentum. Tim merah dari Borgo Panigale itu menilai Bulega yang musim ini tampil luar biasa di ajang WSBK setelah menjadi runner-up bersama Aruba.it Racing Ducati adalah sosok yang paling layak mendapat kesempatan langkah tersebut. Tes di Jerez menjadi ajang evaluasi penting, bukan sekedar untuk Michelin dan Pirelli, tapi juga bagi Ducati untuk menilai apakah Bulega siap menggantikan Marquez di 2 seri penutup musim, Portimao dan Valencia GP. Sayangnya, cuaca tak bersahabat di hari pertama. Hujan yang turun deras membuat aspal licin dan beresiko tinggi. Ducati memilih menahan Bulega agar tak turun ke lintasan. Tapi keberuntungan masih berpihak padanya, karena tes berlangsung 2 hari, dengan peluang cuaca cerah di hari berikutnya. Bulega yang dikenal tenang dan fokus kini menunjukkan sedikit kegelisahannya. Baginya, kesempatan ini lebih dari sekedar duduk di atas motor tercepat di dunia. Ini adalah langkah yang sangat langka. Fakta bahwa saya akan menjajal motor MotoGP bukanlah hal baru, karena itu sudah dimasukkan dalam kontrak saya bersama Ducati. Jika tes ini bisa dilakukan lebih cepat, itu akan luar biasa. Saya ingin segera merasakan seperti apa motor itu bekerja, kata Bulega. Bagi Bulega, kesempatan ini adalah kombinasi antara mimpi dan ujian mental. Ia menyadari sepenuhnya bahwa motor Desmos Edici GP25 yang akan ia tunggangi bukanlah sembarang mesin. Monster itu diciptakan untuk pembalap seperti Marc Marquez, yang biasa berada di batas ekstrem kecepatan dan keseimbangan. Bulega melihatnya sebagai tantangan yang harus dihadapi dengan kepala dingin dan rasa hormat terhadap teknologi dan tim yang mempercayainya. Bisa menjadi pembalap pengganti adalah sesuatu yang sangat saya inginkan. Saya rasa siapapun akan senang bisa menunggangi motor Marc. Tapi resiko mempermalukan diri sendiri cukup tinggi, jadi situasi seperti ini harus dikelola dengan baik. Ucapannya jujur. Ucapan itu menggambarkan kedewasaan Bulega. Ia tidak terjebak pada ambisi semata, tetapi juga memahami sisi teknis dan psikologis dari peran besar yang sedang menantinya. Dunia MotoGP dikenal kejam. Satu kesalahan kecil bisa menghapus reputasi, tapi satu momen perfect bisa mengubah pandangan orang terhadapnya. Tes di Jerez ini bukanlah sekedar kesempatan untuk memacu kecepatan, tetapi untuk memahami bagaimana mesin MotoGP bekerja. Dari sistem elektronik kompleks, ban Michelin, hingga aerodinamika tingkat tinggi yang sepenuhnya berbeda dari Superbike. Tujuannya adalah melakukan pengujian. Itu tidak berarti saya harus punya ekspektasi besar. Saya hanya ingin memahami bagaimana karakter motor, bagaimana ban bekerja, cakram karbon, aerodinamika, dan semua tombol yang harus ditekan saat mengendarainya. Jelasnya.
Dalam satu kalimat sederhana itu tersimpan ketenangan yang menandai karakter pembalap yang matang sebelum waktunya. Ia tahu bahwa membandingkan performanya dengan pembalap MotoGP penuh waktu bukanlah hal yang realistis. Namun Bulega juga paham setiap putaran di lintasan Jerez akan memberi pengalaman berharga yang tidak bisa didapat di tempat lain. Sirkuit Jerez sendiri dikenal sebagai arena uji paling penting bagi semua tim. Kombinasi tikungan cepat, sektor teknikal, dan perubahan elevasi membuatnya menjadi tempat sempurna untuk mengevaluasi performa motor dan adaptasi pembalap. Disinilah banyak legenda MotoGP pertama kali membuktikan diri. Bagi Ducati, langkah ini adalah investasi masa depan. Mereka tahu dengan Marquez absen, ada celah besar dalam struktur tim. Namun lebih dari itu, mereka juga melihat potensi jangka panjang pada Bulega, pembalap yang telah menunjukkan konsistensi tinggi di WSBK dan memiliki gaya balap yang halus tapi agresif di momen yang tepat. Dalam wawancaranya dengan media, Bulega tak menutupi rasa antusiasnya. MotoGP sangat berbeda dari SBK. Motor ini memiliki performa yang jauh lebih tinggi. Tapi saya pikir tes ini akan sangat berguna untuk memperjelas pandangan saya, apakah saya benar-benar cocok untuk dunia ini, katanya. Pernyataan itu memperlihatkan betapa Bulega tidak ingin sekedar mencicipi motor MotoGP, tapi benar-benar mempelajari dan memahami dunianya. Ia tidak berburu-buru membuktikan diri dengan hasil waktu tercepat, melainkan fokus pada pemahaman teknis dan fisik. Dalam dunia profesional, inilah jenis sikap yang membedakan pembalap hebat dengan yang biasa-biasa saja. Bulega telah membuktikan diri di dunia superbike dengan konsistensi tinggi. Tahun 2025 menjadi salah satu musim terbaiknya. Ia tampil stabil dan menjadi salah satu pesaing utama di kejuaraan dunia WSBK. Kini, kesempatan menjajal Desmo Sedici membuka peluang untuk babak baru dalam karirnya. Jika hasil uji coba di Jerez berjalan baik, besar kemungkinan Ducati akan menurunkannya di GP Portimao dan Valencia, menggantikan Marquez. Langkah itu akan menjadi sorotan besar. Dunia akan menilai bagaimana seorang pembalap WSBK beradaptasi dengan level MotoGP. Dunia di mana setiap detik adalah ujian kesempurnaan. Namun, Bulega tampak gugup namun siap. Dengan pembawaan tenang, disiplin latihan dan dukungan penuh dari Ducati, ia bisa saja menjadi kejutan besar di akhir musim ini. Bagi penggemar MotoGP, kisah ini tak sekedar tentang siapa yang menggantikan Marc Marquez, melainkan tentang bagaimana talenta muda Italia kembali mendapat kepercayaan dari pabrikan besar di dunia. Sebuah simbol bahwa dedikasi, kerja keras, dan ketekunan selalu menemukan jalannya menuju peluang emas. Nicolo Bulega mungkin belum tahu bagaimana hasil uji coba ini akan berakhir, tapi satu hal pasti, langkahnya di Jerez bukan hanya tentang menggantikan seseorang, melainkan tentang memulai babak baru dalam hidupnya sebagai pembalap yang siap menghadapi dunia MotoGP dengan penuh keberanian. Alberto Puig akui takkan pernah ada lagi pembalap seperti Marc Marquez. Babak baru Honda dimulai. Dalam dunia yang terus berubah, hanya sedikit yang abadi. Namun, ada beberapa sosok yang meninggalkan jejak tak tergantikan, dan Marc Marquez adalah salah satunya. Kalimat itu meluncur tenang dari bibir Alberto Puig, pria yang selama bertahun-tahun menjadi saksi naik turunnya dinasti Honda di dunia MotoGP. Di Grand Prix Malaysia, ia meninggalkan Sepang dengan ekspresi yang jarang terlihat, puas meski bukan kemenangan. Sebuah senyum kecil yang menandakan langkah baru telah dimulai. Joan Mir naik ke podium ketiga, mencetak hasil luar biasa setelah jatuh di sprint race sehari sebelumnya. Bagi Puig, podium itu bukan sekedar trofi, tapi simbol dari arah baru yang sedang dibangun Honda. Di tengah badai kritik dan masa transisi besar-besaran, hasil ini terasa seperti nafas segar yang menandakan bahwa fondasi mulai menguat. Tujuannya tetap sama, yaitu menang lagi. Saya senang dengan cara pembalap kami bekerja. Ini balapan yang bagus dan kami akan mencoba lagi minggu depan, ujar Puig dengan nada datar namun penuh keyakinan. Ucapan itu terdengar sederhana, tapi jika keluar dari mulut Alberto Puig, itu bukan sekedar formalitas. Ia jarang memuji bahkan dalam kemenangan besar sekalipun. Namun kali ini ada nada optimistis yang sulit disembunyikan. Bagi pria asal Katalan itu, hasil di Sepang bukan hanya sekedar podium, melainkan bukti nyata bahwa Honda belum mati. Meski begitu, di balik rasa puas tersebut, ada bayangan panjang bernama Marc Marquez. Nama yang tak bisa dihapus dari sejarah Honda, karena selama satu dekade terakhir, dialah ruh dari seluruh proyek balap mereka. Dan ketika Marquez meninggalkan Honda untuk bergabung dengan Gresini, luka itu belum benar-benar sembuh. Puig tahu persis, kehilangan itu bukan sekedar soal pembalap, tapi soal identitas tim. Marc Marquez tahu apa yang ia inginkan ketika bergabung dengan Gresini. Dia pembalap yang sangat jelas dalam pikirannya, sangat memahami arah dan kebutuhannya. Tidak mudah menemukan orang seperti dia lagi, ujar Puig ketika diwawancarai oleh motorsport.com.
Ucapan itu seperti pengakuan terbuka bahwa tak akan ada lagi sosok yang bisa menggantikan Marquez di dalam garasi Honda. Selama bertahun-tahun, Marquez menjadi jantung tim, melampaui batasan cedera, dan membawa motor yang seringkali sulit dikendarai menuju kemenangan. Namun roda waktu terus berputar, kini Honda harus menatap masa depan dengan kepala tegak, meski tanpa ikon utamanya. Puig tahu kebangkitan bukan sesuatu yang bisa dicapai dengan cepat, apalagi di era persaingan ketat seperti sekarang. Ducati masih menjadi tolok ukur, Aprilia mulai konsisten, dan KTM tumbuh cepat dengan talenta muda seperti Pedro Acosta. Sementara Honda harus membangun kembali dari dasar, dari filosofi mesin, gaya balap, hingga kepercayaan diri pembalapnya. Kami tertinggal cukup jauh selama bertahun-tahun, tapi Honda adalah perusahaan yang sangat kuat. Perubahan besar sedang terjadi, dan itu adalah keharusan. Kami tidak puas, tapi kami tahu arah kami sudah benar. Fondasi sedang dibangun, dan sumber daya manusia serta finansial telah diinvestasikan agar kami bisa kembali bersaing, ungkap Puig dengan nada serius. Nada tenangnya mengandung tekad yang besar. Puig bukan tipe yang larut dalam nostalgia. Meski ia mengakui Marquez sebagai pembalap istimewa, ia juga tahu bahwa masa depan Honda tak boleh berhenti di satu nama saja. Mereka harus menemukan cara untuk melahirkan generasi baru, pembalap yang bisa memahami DNA Honda, tapi juga membawa semangat era modern yang lebih adaptif terhadap teknologi dan strategi. Tidak akan mudah menggantikan seseorang seperti Mark, namun kami tidak boleh berhenti mencoba, ujarnya kemudian. Bagi Puig, tantangan terbesar bukan hanya mencari pembalap baru, tapi mengembalikan rasa percaya diri tim. Selama beberapa musim terakhir, tekanan dari media dan penggemar begitu besar. Banyak yang menyebut Honda telah kehilangan arah. Namun, hasil di Motegi dan Sepang membuktikan satu hal penting, semangat juang mereka masih hidup. Senang rasanya bisa melihat 3 pembalap Spanyol di podium kali ini. Di Spanyol, banyak upaya telah dilakukan untuk membangun generasi muda berbakat. Dorna juga banyak membantu dengan sistem yang kuat, dan hasilnya bisa kita lihat hari ini, kata Puig tersenyum kecil. Bagi Puig itu bukan sekedar kebanggaan nasional, tapi juga gambaran bagaimana sistem pembinaan yang baik bisa menciptakan hasil jangka panjang. Ia tahu talenta seperti Marquez lahir dari kultur balap yang mendalam, bukan dari kebetulan. Kini ia berharap sistem serupa bisa menumbuhkan bintang baru di dalam proyek Honda sendiri. Namun tantangan berikutnya sudah menanti. Tahun 2027 akan menjadi tahun penuh perubahan, dengan regulasi baru dan pemasok ban yang berbeda. Skenario itu bisa menjadi peluang untuk Honda mulai dari nol, tapi juga menjadi ujian besar bagi seluruh pabrikan. Pasar 2027 akan sangat berbeda. Dengan regulasi baru dan pemasok ban yang berganti, akan sulit bagi pembalap untuk menentukan motor terbaik. Semua pabrikan akan menghadapi ketidakpastian yang sama, jelas Puig. Puig menatap perubahan itu dengan kepala dingin. Ia tahu Honda harus siap menghadapi masa transisi dengan cara yang lebih cerdas, bukan hanya cepat. Dan untuk itu dibutuhkan stabilitas, visi, serta pembalap yang memiliki karakter kuat, seperti yang pernah dimiliki Marquez. Kini Joan Mir perlahan menjadi simbol kebangkitan itu. Meski sempat terpuruk karena cedera dan adaptasi motor, performanya di akhir musim menunjukkan perkembangan signifikan. Podium di Sepang dan Motegi menjadi bukti bahwa kerja keras dan kesabaran masih berbuah hasil di tengah era dominasi Ducati. Bagi Puig, Joan Mir bukanlah pengganti Marquez, tapi bagian penting dari fondasi baru Honda. Joan bekerja dengan mentalitas juara. Ia tahu apa yang dibutuhkan untuk menang, dan kami percaya padanya. Bagi banyak orang, Marc Marquez akan selalu menjadi bayangan yang sulit dilupakan. Tapi bagi Puig, kehilangan itu juga menjadi dorongan untuk menulis bab baru. Honda mungkin tak akan menemukan pembalap seperti Marquez lagi, tapi bukan berarti mereka tak akan menemukan kemenangan lagi. Sebab seperti kata Puig sendiri, kemenangan tidak hanya milik mereka yang sempurna, tapi milik mereka yang berani memulai kembali. Kami sedang membangun masa depan. Tidak mudah, tapi Honda tidak pernah takut pada tantangan, ujar Puig tegas. Dan mungkin suatu hari nanti, ketika Honda kembali berdiri di puncak dunia, sejarah akan menulis. Era baru itu dimulai dari pengakuan jujur seorang pria yang pernah kehilangan segalanya, tapi memilih untuk tidak menyerah. Resmi, Veda Ega Pratama akan debut di Moto3 musim 2026. Pembalap muda kebanggaan Indonesia siap guncang MotoGP. Keberhasilan sejati bukan hanya tentang seberapa cepat kamu melaju, tetapi seberapa sabar kamu bertumbuh di tikungan yang sulit. Kata-kata itu kini menemukan sosok yang tepat pada nama Veda Ega Pratama, kini menggema di lintasan balap dunia. Pembalap muda asal Indonesia ini menutup musim Red Bull Rookies Cup 2025 dengan cara yang nyaris sempurna, menjadi runner-up klasemen akhir, pencapaian yang sekaligus menandai babak baru dalam kariernya. Di usia yang bahkan belum genap 17 tahun, Veda akan naik ke kelas Moto3 musim 2026, menggantikan Taiyo Furusato, pembalap Jepang yang dipromosikan ke tim Asia ke Moto2.
Veda akan menjadi salah satu pembalap termuda Indonesia yang tampil di ajang Grand Prix dunia. Namun bagi Veda semua ini bukan sekadar pencapaian instan. Ia tumbuh dari akar keluarga balap. Ayahnya, Sudarmono, adalah mantan pembalap nasional yang menanamkan disiplin dan ketenangan sejak dini. Ayah selalu bilang, balapan itu bukan cuma soal siapa yang tercepat, tapi siapa yang paling sabar menjaga ritme, ungkap Veda dalam satu wawancara santai di sela masa jeda kompetisi. Kini setelah menorehkan prestasi di Rookies Cup, Veda tengah fokus di Junior GP 2025, sebuah ajang yang disebut sebagai sekolah terakhir sebelum naik ke Moto3. Dari sini lahir banyak nama besar seperti Marc Marquez, Joan Mir, Jorge Martin, dan juga Pedro Acosta. Semua pembalap fenomenal itu memulai langkah besar mereka di lintasan yang sama, tempat di mana Veda kini menapasi setiap meter aspalnya dengan keyakinan baru. Junior GP dikelola langsung oleh FIM dan Dorna Sports, dua lembaga yang juga mengatur MotoGP. Karena itu, atmosfer balapnya dibuat sedekat mungkin dengan kelas Moto3. Regulasi, karakter motor, hingga sistem poin disusun agar para pembalap muda terbiasa menghadapi tekanan dan strategi layaknya di Grand Prix sesungguhnya. Di Junior GP ini tahun pertama saya, jadi masih banyak adaptasi. Tapi sekarang sudah mulai confident, sudah dapat setup yang enak. Walau begitu, masih banyak yang harus ditingkatkan, ucap Veda dengan tenang. Ketenangan dalam berbicara itulah yang membuat Veda berbeda. Tidak ada nada arogan, tidak ada euforia berlebihan, hanya fokus dan kesadaran diri yang matang untuk usianya. Tantangan terbesar bagi Veda bukan semata kecepatan, melainkan adaptasi terhadap iklim dan kondisi lintasan Eropa. Pertama kali saya balap di sana, cuacanya dingin banget, grip aspalnya beda, lebih licin, ban juga cepat kehilangan suhu, jadi saya harus belajar cara baru untuk menjaga performa, ujarnya sambil tertawa kecil. Proses adaptasi itu tidak selalu mudah, ada hari-hari di mana ia harus belajar dari nol, dari cara mengatur rem di tikungan, hingga bagaimana membaca perubahan temperatur lintasan. Namun disitulah nilai sejati seorang pembalap diuji, tidak semua bisa tahan dengan rutinitas ketat dan tekanan tinggi di pedok Eropa. Menariknya, di tengah kesibukan itu, Veda kerap menjumpai sosok inspiratif, yaitu Hiroshi Aoyama, mantan pembalap MotoGP yang kini menjabat sebagai manajer Honda Tim Asia. Karena kita sama-sama orang Asia, jadi sering ngobrol. Dia juga banyak berbagi pengalaman tentang bagaimana menghadapi tekanan di level dunia, tutur Veda dalam wawancara terpisah. Bagi Aoyama, kehadiran Veda di Eropa menjadi bukti bahwa Asia, khususnya Indonesia, tidak lagi hanya menjadi penonton dalam peta balap dunia. Dia punya kecepatan alami dan sikap yang tenang. Itu dua hal yang jarang bersatu di usia muda, puji Aoyama dalam wawancara terpisah. Di balik lintasan, Veda juga sedang berjuang menyesuaikan diri dengan lingkungan baru. Ia mulai belajar bahasa asing agar komunikasi di timnya berjalan lancar. Bahasa Spanyol bisa sedikit, tapi belum lancar. Mekanik kebanyakan pakai bahasa Inggris, jadi aman, katanya dengan senyum. Perkataan itu sederhana, tapi mencerminkan kesungguhan. Ia tidak ingin hanya sekadar hadir di Eropa sebagai pembalap tamu. Ia ingin benar-benar menyatu dengan sistem balap dunia, memahami kebudayaan, bahasa, hingga gaya kerja mekanik dan pelatihnya. Keberhasilan Veda menembus dua ajang besar, yaitu Red Bull Rookies Cup dan Junior GP, di usia muda, membuat banyak pihak menaruh harapan tinggi. Ia dianggap sebagai cerminan masa depan balap Indonesia, sosok yang bisa membuka jalan bagi generasi berikutnya. Namun ketika ditanya tentang target jangka panjang, Veda memilih untuk tidak berturu-buru. Sekarang fokus saya cuma satu, tampil sebaik mungkin di setiap balapan. Kalau hasilnya bagus, kesempatan itu akan datang sendiri, katanya dengan mantap. Kata-kata itu menggambarkan filosofi yang matang, tidak terbakar ambisi tapi tidak kehilangan arah. Ia tahu betul bahwa dunia balap bukan tentang satu musim sukses, melainkan tentang konsistensi dari tahun ke tahun. Di pedok, orang-orang mulai membicarakan namanya dengan nada yang berbeda. Dari sekadar pembalap muda Asia, kini menjadi salah satu prospek terkuat menuju Moto3. Beberapa analis menyebut gaya balap Veda yang agresif tapi halus mengingatkan pada Pedro Acosta, sementara kontrol tubuhnya di tikungan mirip dengan Marc Marquez muda. Namun di balik semua pujian itu, Veda tetap menjejak bumi. Ia sadar satu podium tidak menjamin masa depan. Balapan itu tentang naik dan turun. Kalau hari ini kita di atas, besok bisa di bawah. Jadi harus tetap kerja keras, ujarnya. Nama Veda Ega Pratama akan resmi masuk dalam daftar pembalap Grand Prix dunia, menjadikannya salah satu perwakilan Indonesia termuda dalam sejarah MotoGP. Bagi publik tanah air, ini bukan hanya tentang Veda, tapi tentang harapan dan kebanggaan nasional, tentang generasi muda yang membuktikan bahwa bakat dari desa kecil pun bisa menembus panggung global, selama ada kerja keras, dedikasi, dan semangat untuk terus belajar.
Veda tidak menjanjikan kemenangan instan, tapi ia menjanjikan perjalanan panjang yang penuh makna. Dan mungkin di tikungan-tikungan masa depan, ketika bendera start Moto3 2026 dikibarkan, dunia akan menyaksikan bendera merah putih berkibar di atas podium bersama senyum tenang anak muda dari Indonesia yang bernama Veda Ega Pratama.